Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Pak Edwin, terima kasih Bapak. Keynote speech-nya sangat on point Pak. Tadi ada pertanyaan pertama saya sudah langsung dijawab tadi di keynote speech ya, tadi berkaitan dengan wider the gap begitu ya. Jadi artinya gap-nya akan semakin lebar lagi, siapa yang bisa meng-afford data begitu ya, siapa yang bisa meng-afford mengakses layanan digital, infrastruktur digital begitu ya. Ini mereka justru nanti akan bisa semakin berkembang, tapi yang kesulitan ini juga ada ancaman bahwa mereka akan semakin tertinggal begitu Pak. Nah, tapi balik lagi, tadi kan Bapak juga menyampaikan Pak Edwin ya, nanti kita akan memulai sesi diskusi ini, mungkin saya akan fokus ke Pak Edwin terlebih dahulu karena Pak Edwin waktunya terbatas ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi sebelumnya Bapak Ibu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang sudah berkumpul di tengah ini ya. Bapak Ibu ada Pak Fauzan Faisal selaku Deputi IGM Digital Product Telkom. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Hermana Yuniadi selaku General Manager Technology Roadmap and Resource Strategy Telkomsel. Selamat bergabung Bapak, dan Bapak Muhammad Buldansyah Padani ya panggilannya, Director and Chief Business Officer Indosat Uridu Hutchison. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya akan mulai balik lagi ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak, ini kan isinya pelaku industri semua nih Pak. Di sini juga yang hadir dari para pelaku industri, dari asosiasi juga mungkin ya Bapak Ibu, dari berbagai pihak begitu. Dan tadi Pak Edwin juga menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama nih untuk merangkul AI, untuk menyiapkan strategi ya Pak ya. Strategi ini kan harus diterapkan ataupun juga harus dilakukan secara bersama begitu. Apa sih Pak yang pengen ditekankan kalau arahan dari kementerian mungkin Pak? Apa sih yang ingin dirangkul oleh kementerian mungkin dari sisi karena ujung-ujungnya tombaknya tetap di kementerian Pak, dari regulasi kan kementerian begitu, tapi komunikasi kepada industri juga kementerian begitu, komunikasi kepada masyarakat juga kementerian begitu. Apa sih Pak yang ingin disampaikan dan yang ingin ditegaskan, ditegakkan oleh kementerian dan butuh bantuan dan juga dukungan dari semua pihak yang ada di sini Pak? Oke, makasih. Saya balik lagi ya. Cita-cita bersama itu kan apa ya? Cita-cita bersama mensejahterakan kehidupan bangsa ya. Mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Itu kan di Undang-Undang 45, tapi sebenarnya itu cita-cita kita semua gitu. Karena kalau bangsanya cerdas, bangsanya sejahtera, kan bisnisnya juga pasti bertumbuh. Jadi artinya apa? Dengan teknologi baru ini kita harus melihat bagaimana kita bisa melakukan ini secara kolektif supaya kita mencapai sebutnya kolektif welfare secara bersamaan. Makanya kita bilang ada sektor prioritas yang sekarang akan mendapatkan insentif dari pemerintah, itu yang dimintakan untuk difokuskan dalam pengembangan AI. Misalnya ada 10 sektor prioritas, misalnya yang menjadi problematika ke masa depan, mulai dari pangan, energi, perumahan, ya itu kan, kemudian reformasi birokrasi, sustainability, itu hal-hal yang kita menjadi perhatian. Jadi inisiatif-inisiatif yang akan didorong. Tapi ini satu apa? Satu, kita memberikan insentif untuk luasan untuk melakukan inovasi, riset untuk pengembangan. Kedua, kita mengarahkan hal-hal apa yang akan sangat bermanfaat buat negara kita. Yang ketiga, kita juga menyiapkan platform untuk risk mitigation-nya. Keempat juga bagaimana caranya kita berkolaborasi untuk saling menjaga agar implementasi AI di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik dan mengurangi hal-hal yang saya sebutkan tadi, widening the gap, kemudian data breach dan lain-lainnya. Makanya itu yang kita minta, bahwa satu, kita support teknologi, but any technology should bring untuk kemaslahatan bersama dan dilakukan secara bertanggung jawab. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Edwin. Baik, mungkin kebalikan kali ini dari pelaku industri, ekspektasinya untuk kebijakan pemerintah seperti apa sih, mumpung ada Pak Edwin di sini ya. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan pendapat terlebih dahulu, Bapak-bapak? Saya ya. Baik, Pak Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iva, terima kasih kesempatannya atas undangannya dalam acara kali ini. Saya sangat setuju bahwa AI itu suatu keniscayaan yang nggak bisa dihindari lagi, dan banyak hal yang dilakukan. Pertama,
Kalau saya ngeliatnya gini, pertama adalah apakah kita menunggu kesiapan semuanya, baik itu regulasi, kesiapan tadi banyak hal ya, etika AI, roadmap AI, apakah kita harus melangkah dulu? Nah ini penting sekali menurut kami di Indosat, kita harus melangkah. Kami yakin bahwa pemerintah sedang menyiapkan kerja keras, menyiapkan roadmap-nya, etikanya, regulasinya, governance-nya, bagaimana berkolaborasi, bagaimana menyiapkan semua stakeholder-nya supaya siap. Tapi kami di Indosat mencanangkan bahwa let's start. Sangat setuju dengan Pak Dirjen bahwa pertama yang paling penting adalah infrastruktur. Karena di situ tadi internet yang cepat, storage yang bagus, computing yang powerful, kemudian juga security nggak kalah pentingnya, ditambah governance dan kolaborasi. Dan kami yakin bahwa tanpa kolaborasi Indosat sebagai perusahaan nggak mungkin bisa menjalankan ini semua. Kolaborasi adalah kata kunci, tentunya dengan dukungan pemerintah, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Mungkin dari saya sedikit itu dulu. Jadi sangat mengharapkan pemerintah ini memerankan peran aktif yang luar biasa agar semua ini bisa tercapai. Oke, baik, terima kasih Pak Dani. Silakan Pak, silakan langsung Pak. Pak Dani, jadi memang kita salah satu inisiatif kita ya Pak Dani, kita tahu bahwa kita tidak bisa stop AI dan AI harus kita manfaatkan, tapi kita harus jaga. Makanya nanti kita dalam aturan baru diminta untuk setiap kementerian yang meregulasi industri tertentu itu menerapkan aturan mengenai AI-nya, tapi selalu berkoordinasi dengan Komdigi. Tapi ada satu hal yang menarik yang harus saya sampaikan, karena basisnya AI ini salah satunya adalah kesiapan infra dan society. Jadi saya minta ini tolong juga nanti kepada tech company dan telco company, kita bahas gimana roadmap kita, infra dan society kita, pengembangan digital talent, techpreneur kita menuju era AI ini. Nah ini penting. Nah kolaborasi ini sudah jadi apa ya namanya, bukan cuman jargon, tapi memang ya kalau if you walk alone you will be left behind. Ya itu aja. Bukan walk faster tapi left behind ya Pak. Left behind atau lu bakal nyasar. Ya gitu, makasih. Oke, makasih Pak Edwin, makasih Pak Dani. Silakan. Izin Pak, dari kami Telkomsel, saya setuju dengan tadi yang sampaikan Pak Dr. Edwin dan Pak Dani. Cuman mungkin salah satu yang ingin kami highlight, kami tuh pengen mengedepankan inklusivitas gitu Pak. Karena sesuai juga dengan visi Indonesia Digital, kemudian kami juga sudah membaca peta jalan, buku putih peta jalan sekarang di FGD kan kemarin baru-baru ini ya Pak ya. Sebelumnya ada juga pedoman etika AI gitu ya Pak. Menurut kami inklusivitas itu harus ditekankan sebagai quick win untuk adopsi AI di Indonesia. Kenapa begitu? Pertama karena tadi Bapak bilang society harus disiapkan, dan cara kita merangsang society untuk akrab dengan AI ya dengan inklusif gitu, misalnya dengan komunikasi yang di package. Kayak kalau kami Telkomsel kemarin baru-baru chat GPT Go gitu ya Pak ya. Itu kita harapkan dengan kita inklusif dengan konektivitas, masyarakat itu society lebih akrab dengan AI. Dan dari situlah semua concern-concern yang kita perlu address bersama-sama lebih muncul. Itu pertama itu ya Pak ya. Terus yang kedua mungkin terkait dengan workforce atau talent Pak, digital talent. Yang saya ketahui Komdigi menargetkan di 2030 jika nggak salah butuh 2 juta gitu ya Pak digital talent. Kurang lebih mungkin, mohon dikoreksi jika salah angkanya. Dan sekarang kalau saya lihat benchmark existing di Indonesia mungkin digital talent sekitar, saya nggak tahu roughly kata analis mungkin 30 ribuan gitu. Jadi gapnya masih sangat tinggi. Dan menurut saya dengan kita menginklusifkan AI sedini mungkin, itu pertumbuhan digital talent juga semakin bertumbuh. Karena masyarakat akan semakin sadar, oh betul juga ini arahnya teknologi ke arah sini, AI yang inklusif, maka dia juga terangsang untuk mencari tahu caranya untuk menguasai gitu. Kalau misalnya
kita tidak bisa mengajari AI, kita ditinggal. Maka menurut saya bukan kita mengadopsi, malah kita harus mengajari AI gitu ya Pak, karena AI itu adanya learning kan Pak ya. Mungkin dua hal itu yang ingin saya sampaikan dari sudut pandang kami, bahwa inklusivitas dan talent itu menjadi sangat penting gitu untuk Indonesia terkait dengan AI. Oke, Pak Edwin sudah harus jalan? Baik, silakan Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dirjen, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Baik, Terima kasih sekali lagi Pak Edwin sudah mampir dalam acara Coffee Morning pagi hari ini. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, silakan Pak Fauzan. baik dari kami ya di Telkom, kita sebagai industri kan paling kritikal tuh mewakili untuk proses investasi ya. Dan kalau investasi di bisnis yang penting balik modalnya. Nah ini cuan untuk balik modalnya yang luar biasa itu sekarang semua, karena kami ngider juga terutama ke perusahaan-perusahaan lain yang pengen adopsi AI. Semuanya galau di investasi. Apalagi sekarang balik modalnya nggak jelas dari mana. Hampir 90% di dunia yang sudah perusahaan yang sudah pakai AI, mereka belum temu cara balik modalnya. Ini balik modalnya gimana gitu kan. Nah, itu 90%, maksudnya it's very angka yang sangat tinggi. Ini ibaratnya kalau kami menghadapinya tuh seperti kita punya mobil yang sudah agak batuk-batuk gitu, tapi masih kepake, tiba-tiba harus beli mobil baru. Yang belum tahu nanti garasinya kayak apa, dan mobilnya mobil terbang lagi, bukan mobil simple. So keputusan investasi itu sangat kritikal banget. Makanya ketika harus invest something new, besar, dan harus balik modal cepat, itu kalau nggak kolaborasi tadi itu kita tidak akan berani dan nggak akan melangkah, juga akan ragu-ragu. Itu pandangan kami itu seperti itu. Jadi sekarang it's about investment, either kami di Telco sebagai penyedia infrastrukturnya, atau nanti rekan-rekan perusahaan lain yang akan invest di sana. Oke, jadi supaya kalau jalan gitu bebannya nggak berat gitu ya Pak ya konsepnya. Oke, saya izin sambil jalan-jalan ya, sambil mutar-mutar ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang ingin bertanya dengan narasumber kita, karena tadi sudah banyak sekali sebetulnya poin-poin yang cukup menarik ya. Ada di sini Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin, oke silahkan Bapak. Parkiatno. Baik, Sorry. Selamat pagi. Pak izin boleh sambil berdiri Bapak. Jadi saya melihat tidak keseriusan dari pemerintah untuk ngatur. Ini mungkin dari saya. Cuma saya mau mereminder fondasi cara berpikir. Ada suatu hasil research, kalau nggak salah dari Dr. Francisca Romana, masalah AI, penggunaan AI secara segi hukum untuk public services, itu mengatakan AI itu ada 3 pilar yang tidak terpisahkan. Itu adalah data, infrastructure, digital infrastructure, dan algoritma. Jadi percuma ngatur AI kalau 3-nya ini nggak diatur. Nah kalau kita lihat di kondisi di Indonesia, 3-3-nya kan messy banget. Nggak amburadul lah dalam artian secara ini. Kalau ditanyakan ke pelaku bisnis ya pasti kita akan jawabannya kan BIP ya Pak, investasi. Itu udah logis, sebetulnya pertanyaan itu agak pertanyaan nggak terlalu, ya penting sih penting ya, tapi karena regulasinya ini yang amburadul atau tidak kesiapan. Mungkin secara negatifnya, mungkin pemerintah tidak sanggup atau tidak mampu punya kompetensi untuk ngatur ini. Karena apa? Kalau kita ngelihat dari negara-negara seperti di Eropa, data itu dari tahun 60-70 sudah ada, data proteksi, data terus masalah digital infrastructure ya di Indonesia mungkin kalau dilihat secara fisik coveragenya udah di mana-mana. Cuma untuk perizinan menyelenggarakan yang namanya digital infrastructure itu kan perizinannya tumpang tindih. Katakan sekarang mobile pakai satelit, bingung juga ngaturnya gimana. Ya, ada Jartop, ada Jartup, ada mungkin akses. Sekarang yang krusial kan akses network. Backbone udah kemana-mana, ada Palaparing, ada Moratel, ada Bisnet dan sebagainya kan. Kalau secara angka statistik sebetulnya harus bagus. Cuma pengaturannya kan, akses network sekarang
tiba-tiba dikeluarin lagi dengan lisensi BWA dan sebagainya. Jadi ada semacam kepanikan juga dari pemerintah ya, regulatornya satu. Nah, algoritma seperti di Eropa, di negara Belanda, algoritma itu sudah diwajibkan untuk diregistrasi. Nah, boro-boro kita ngomong algoritma. Algoritma itu kan mainan anak-anak. Kalau nggak diatur, nggak ini. Terlebih juga masalah tadi di Denmark, mungkin beberapa minggu yang lalu sudah belum wajib ya, tapi wajah itu harus diregistrasi kan untuk melakukan itu satu ya. Jadi itu sebagai reminder untuk mindset kita. Kita ngatur AI, wah heboh gitu ya. Tapi 3 ini nggak diatur, percuma juga. Karena kalau 3 ini diatur, pasti AI akan otomatis terarah. Dan untuk pelaku-pelaku bisnis juga akan lebih structure, lebih kenceng larinya kan. Kita kan sekarang ke ribet dengan peraturan-peraturan yang nggak ini kan satu. Yang 2, masalah literasi. Memang terbukti kalau literasi rendah, kepercayaan pada AI tinggi. Seperti di Indonesia kan 80-90%. Di Belanda literasinya tinggi, kepercayaan pada AI cuma 10%. Di Estonia lebih rendah lagi. Nah, ini mungkin juga sebagai reminder kita, tadi ada 3 pilar dan juga secara literasi secara umum. Tapi kalau kita bicara masalah literasi kan akan agak kompleks ya, karena menyangkut masalah pendidikan dan sebagainya. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak Fauzan langsung ingin menanggapi nih. Ya, menurut saya yang disampaikan itu sangat sulit ditolak. Gitu. Cuma saya lebih tertarik melihatnya dari perspektif angle lain gitu ya. Ya, pertama kami sendiri, bahkan saya di divisi, belum kita ngomong telkom as a group atau telkom besar, itu bagaimana menggovern suatu AI, dan itu pun sesuatu yang sangat masih misteri gitu. Kita mulai dari mana gitu, apakah mulai dari data, terus kami sempat ngalamin datanya terlalu strict kita kelola, akhirnya tidak mengalir malah jadi lambat gitu. Atau kita terlalu longgar, tiba-tiba ada bocor di sana sini, itu juga tidak mudah untuk mencari balance-nya. So saya kira itu bukan hal yang sesimpel itu untuk kita regulate, bahkan di dalam internal perusahaan kami pun tidak semudah itu. Cuma harus dilakukan step by step, benar atau salah itu harus segera dilakukan, dirilis, dites, kemudian diiterasi jauh lebih cepat dibandingkan teknologi-teknologi sebelumnya. Yang kedua itu bahwa perspektif tadi menarik sekali, si data dan 3 pilar tadi kritikal banget, tapi kami melihatnya dari sisi ini kesempatan luar biasa. Sebelumnya mungkin 10-20 tahun terakhir merapikan dan mendorong data supaya bisa rapi itu sangat berat, mudah di dalam untuk pelanggan. Nah, AI menjadi insentif luar biasa untuk membuat semangat merapikan data. Itu yang kami lihat nih. Akhirnya nanti kita kami dari Telkom akan go to marketnya tidak hanya masuk AI, tapi juga termasuk bagaimana perusahaan-perusahaan bisa lebih cepat dalam merapikan data untuk bisa menggunakan AI. Itu jadi bagian dari cara pandang kami how kita akan adopsi lebih cepat. Oke, baik. Silakan, ada yang ingin menanggapi, Bapak? Sedikit tambahan nih. Kalau saya mungkin nggak semuanya, cuman di kami itu ada terminologi namanya golden data ya Pak. Golden data, jadi kami berusaha mengalainkan dengan aturan dari pemerintah, misalnya undang-undang PDP gitu, terkait dengan data-data yang bisa diidentifikasi secara personal atau PII gitu. Nah golden data itu kami mencoba membuat governance, tapi mungkin sebelum masuk ke sana saya mengamini dulu Pak ya, mengamini 3 pilar tadi itu, dan saya juga merasa memang governance itu biasanya datang belakangan setelah eksekusi. Jadi kita udah sikat, lari jauh, baru aduh ngeremnya gimana gitu Pak ya, atau batasannya seperti apa. Tapi saya rasa kalau kita ngelihat 3-4 tahun terakhir, sepertinya memang tren teknologi seperti itu. Selalu teknologi duluan, habis itu belakangan kita rapikan governance-nya, which is mungkin natural gitu. Balik lagi ke tadi governance data. Nah golden data itu kita coba bikin governance-nya. Jadi data-data yang terkait PII, sensitif data buat pelanggan,
itu kita harus sedemikian rupa kita amankan misalnya on premise gitu ya Pak. Jadi kita nggak taruh di cloud. Tapi ternyata ujung-ujungnya kita berkutat lagi dengan plus minus antara kita pengen secure versus kita pengen hemat gitu ya Pak. Karena dengan adanya kita naruh data on premise, maka kita harus siapkan infrastructure database atau kita sekarang bilangnya data lake house ya. Gabungan antara data lake dengan data warehouse. Lakehouse itu harus disiapkan di internal perusahaan, internal organisasi gitu. Which is jadinya ujungnya ngomong lagi ke profitability. Saya mungkin cuma nambahkan sudut pandang itu bahwa memang sekarang governance lagi dikejar, tapi memang challenge-challenge yang terkait selalu dihadapkan antara bisnis itu selalu dihadapkan dengan return atau profitability. Tapi intinya kalau bagi kami di Telkomsel, kita akan mencoba juggling between those two gitu. Jadi nggak bisa kita ya udah kita sikat terus jualan ada cuannya tapi governance belakangan. Atau kita juga tunggu-tungguan governance dirapiin dulu baru kita bergerak gitu. Nah kayaknya ini jadi best practice juga mungkin ya pada berbagai macam industri bahwa kita akan coba juggle between those two. Jadi kita tetap jalan up to certain point tapi yang pagar-pagar tadi itu yang kita perlukan buat ngerem gitu biar nggak kebablasan kita siapkan juga. Baik, baik. Terima kasih Bapak. Ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang ingin fokus tadi membahas dari sisi data. Di sini ada yang dari mungkin perusahaan yang mengelola data begitu, atau lebih fokus lagi tadi ke infrastruktur atau ke governance begitu Bapak Ibu. Silahkan, mohon izin berdiri ya Pak ya, nanti mohon disebutkan nama dan juga instansi. Dan Bapak-Bapak juga mungkin yang akan menjawab, boleh izin berdiri juga Pak, jadi supaya terlihat ya oleh semua yang ada di ruangan. Silakan. Oke, terima kasih. Nama saya Tito Loho, saya kebetulan dari perusahaan Tender Indonesia, yang mana sesuai dengan namanya kami itu mengurusin data ya, dari tahun 2000 sampai sekarang mengenai berbagai macam proyek lintas sektor, 10 proyek ya, mau daripada proyek utama sampai dengan sub proyeknya. Jadi kami memiliki banyak sekali data, proyeknya apa, lokasinya di mana, kapan waktunya, pelakunya siapa, kira-kira gambaran besarannya berapa, bahkan teknologinya apa. Nah ini menarik sekali karena kami ingin membantu pemerintah untuk menarik investasi. Selain itu juga untuk menarik talent-talent terbaik yang datang untuk menumbuh kembangkan ekonomi Indonesia. Nah ada AI ini harapan kami karena orang jadi nggak perlu search lagi, nggak perlu ngobrak-ngabrik data, kan dia hanya cukup nanya, kemudian dapat jawabannya. Kayak yang sudah dilakukan oleh mesin-mesin AI yang ada selama ini. Tapi, nah ini, di dunia AI ini seperti tadi Pak Fauzan sampaikan, mungkin juga Pak Dhani sampaikan, kadang-kadang penyedia teknologi AI ini jalannya di dunia yang lain. Seperti juga yang startup menyediakan aplikasi ya, solusi yang problemnya nggak ada. Nah, jadi dia bikin di mana demikian canggihnya, tapi yang bagi saya cuma nanya doang, kalau member kami, anggota kami, klien kami, pengen nyari ngoprek-ngoprek data saya, tentu saya nggak akan mampu untuk menyediakan infrastruktur AI, data centernya mesinnya nggak ada, nggak bakal keduitan kata Pak Fauzan tadi. Saya butuh penyedia AI yang sudah ada untuk membantu saya, sehingga klien-klien ini bisa mengakses, memanfaatkan AI, tapi jangan saya yang di-bill, kan mereka yang make. Mereka bill kalau bisa, saya juga mendapatkan bagian profit dong gitu ya. Simple aja. Ya, mesinnya udah ada, kliennya udah ada, datanya udah ada, tadi Bapak sampaikan, tinggal. Tapi ini nggak bisa, nggak kunjung bisa karena waduh ternyata kita skema dagangnya nggak ada yang begitu. Nanti kita pikirkan, ketemu sama 10 orang dalam satu perusahaan AI itu, penyedia AI tadi jasa yang infrastruktur tadi, meeting 10 kali sama jawabannya begitu terus. Ini saya jadi ngelihat jangan-jangan ini AI ini terlalu pinter, tadi seperti Pak Dirjen sampaikan, skema dagangnya apa, jualannya apa nggak jelas. Teknologinya jelas, mimpinya jelas, skema dagang nggak jelas. Nah ini mungkin jadi bagian dari ini juga yang CNBC dorong hari ini yaitu AI Blueprint. Jangan lupa blueprintnya ke hilir. Demikian, terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Vito. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin silakan Pak Dhani. Oke. Langsung silakan Bapak. Baik, terima kasih. Pak Tito nih sahabat saya dari udah lama nih, dan Pak Parki juga. Ini ada satu hal yang menarik yang saya lihat, mungkin ada kesalahan persepsi dalam hal ini ya. Jadi gini, pertama menyikapi bahwa untuk menyediakan data yang
data, storage, computing itu sebaiknya karena masalah security tadi disebutkan mengenai golden data itu sebaiknya on premise. Kalau menurut saya kok enggak ya? Why? Kenapa Pak? Karena gini, perusahaan-perusahaan cloud dunia itu dipercaya oleh perusahaan dunia yang lain untuk menyediakan datanya, menyimpan datanya, mengkomput datanya di cloud. Sehingga jauh lebih efisien. Kenapa kita masih harus berpikir bahwa semua perusahaan harus punya on-premise? Dan ini nggak salah, maksud saya gini, setiap saya ngobrol sama teman-teman di enterprise, government dan lain-lain, saya harus punya data yang saya keep sendiri. Jadi nggak pernah percaya bahwa cloud provider itu akan securing data. Padahal teknologi sekarang itu baik di transportnya, di storage-nya, di computingnya itu sudah sangat-sangat secure. Jadi menurut saya kok itu tadi bahwa akhirnya waduh kok begini ya, cost saya akan gede sekali karena saya harus punya server sendiri, punya storage sendiri yang digunakan untuk perusahaan kita. Padahal kuncinya itu adalah bagaimana sharing infrastruktur supaya menurunkan cost. Jadi itu menurut saya salah satu persepsi yang harus kita bangun bersama bahwa itu udah nggak tepat. Bahwa kami juga di Indosat selain menyediakan tadi service AI, cloud, storage, computing, ya, kita membangun data center dengan bekerja sama menginvest di GPU yang luar biasa besarnya. Ratusan juta dolar udah kita keluarkan tahun lalu, tahun ini bahkan tahun depan juga. Kita akan invest heavily di data center, di computing power, di storage dan di AI stack. Dan kami percaya bahkan oleh perusahaan global itu mempercayakannya di cloud kami. Jadi artinya mereka aja yang punya data-data, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di bidang research yang datanya juga luar biasa gedenya, computing power-nya yang dibutuhkan luar biasa, itu percaya. Nah sementara kalau kita lihat di kita nih belum. Ini yang harus kita build sama-sama, ya. Bukan artinya semua harus pakai Indosat, enggak. Kami juga akan pakai yang lain. Kalau ya yang tersedia, ya. Kita selalu berbicara bahwa sharing infrastructure is one of the key. Berarti kuncinya trust ya Pak ya? Kuncinya trust. Nah, saya juga ngelihat gini bahwa bukan hanya trust, bahwa ada sertifikasi ya yang harus comply terhadap penyedia data, pengelola datanya, bahwa harus comply dengan sertifikasi dengan tentunya Level security dijalankan juga. secara profesional. Sehingga saya yakin data, saya ngobrol sama misalnya rumah sakit. Saya mau punya on-prem karena medical record pasien saya sangat-sangat confidential. Sehingga saya nggak mau kasih ke orang lain. Itu akan menjadi sangat mahal. Padahal ketika kita ngomong misalnya tadi medical record, bagaimana mengcompare sekian juta bahkan dengan global penyakit di tempat lain untuk mencapai satu hasil, itu harus terbuka, tapi confidential terhadap orangnya. Hasilnya itu supaya mendapat hasil yang maksimal itu harus terbuka. Nah ini yang saya lihat juga tadi Pak Tito juga udah menyampaikan bagaimana sebagai pengelola data, penyedia data ini kok nanti kita ngobrol Pak Tito. Saya yakin kita bisa banyak berkolaborasi. Pak Parki juga ngomong mengenai talent tadi ya, bagaimana talent ini kebetulan kami juga dengan pemerintah
mencanangkan bahwa 2 juta talent yang AI enable itu akan kita laksanakan. The good thing with AI, ini teknologi yang sangat luar biasa menurut kami. Karena gini, nggak ada satupun teknologi, belum ada sampai saat ini ketika AI dimunculkan, sampai kita bisa bertanya, bagaimana sih menggunakan AI? Kita nanyakan ke AI bagaimana menggunakan AI. Dan itu bisa dijawab gitu loh. True, fun fact, saya pernah Exactly. ya kan? exactly ya. Dia Ya, bahkan ngasih tahu how to-nya ya. Bahkan dia ngasih tahu tuh kayak bagaimana cara menggunakan AI dengan aman. Setuju. Dan ini yang luar biasa. Teknologi lain nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang pernah kita tanya misalnya, bagaimana sih cara menggunakan, misalnya spreadsheet seperti ini. Nggak bisa kita tanya. Tapi dengan AI ini kita bisa bertanya, bagaimana sih bikin algoritma mengenai pencarian alamat misalnya. Itu akan ditunjukkan step by AI. Jadi ini akan mendemokratisasi bagaimana tadi literasinya, talent terhadap AI itu semakin meningkat. Dan yang lebih penting lagi, kalau dibilang bahwa AI itu nggak ada, kan banyak yang bilang nih, AI everywhere tapi nggak ada di PNL. Nah, alhamdulillah kami sudah banyak menerapkan AI di perusahaan kami dan hasilnya di PNL sangat-sangat positif. Contohnya misalnya yang kita sebut hyper personalization. Tadinya kita segmentasi pelanggan dengan 100 juta pelanggan, kita butuh segmentasi sekitar 20 sampai 30. Segmentasi yang suka ngelihat YouTube, recharge-nya seperti ini, kita segmentasi itu. Kemudian kita kasih offering kan, kita bikin produknya yang cocok gitu ya. Itu butuh waktu bisa sebulan, bisa 6 minggu, bisa 2 bulan. Sampai kita offering. Dengan AI, kita bisa melaksanakan itu bukan cuma 20-30 segmentasi. Kita bisa mensegmentasi sampai jutaan. Jutaan segmentasi dalam waktu hitungan hari. Bahkan menuju real time. Jadi bayangkan kalau kita bisa melakukan itu dan hasilnya langsung diambil ya, offering itu akan menjadi sangat luar biasa. Demikian dari saya. Oke, baik. Silakan Iya. Pak Fauzan sudah langsung ingin menanggapi. Sebelum ke Pak Tito, kayaknya saya baru ingat kita belum follow up diskusi terakhir sama kita ya. Habis ini banyak yang ditemuin Pak Tito ya. Sepertinya begitu. Tapi saya menarik yang tadi Pak Dani ya. Kita juga beberapa tahun terakhir effort lah untuk membuat orang believe kepada cloud gitu. Maksudnya perusahaan ya terutama. Gimana datanya aman di cloud. Tapi memang mungkin ada satu yang nanti mungkin dari Pak Dani perlu pendapat saya itu. Yang akhirnya ujungnya yang paling ditakutkan adalah ketika dengan cloud pemerintah lain yang mengintrusi gitu kan. Itu yang mungkin satu hal yang perlu kita ada ultimate kekhawatiran yang perlu terutama lembaga pemerintahan kita ya, bukan keberatan gitu. Keberatan tapi akhir-akhir ini akhirnya diserahkan, ya udah kalau Telkom nggak apa-apa, Telkom yang tanggung jawab. Ujungnya Telkom tanggung jawab, oke. Kalau nanti ada kebijakan di pemerintah somewhere di tempatnya cloud itu mereka intrusi dan masuk, itu resiko how to mitigate itu kan, itu salah satu. Tapi mungkin sebelum ke situ saya sedikit ke Pak Tito, kami juga melihat setuju Pak, kita sesuai diskusi terakhir bisnis model itu harus ditemukan karena at the end of the day demokratisasi tadi mungkin sangat mudah di level generasi yang baru ya. Itu ibaratnya ini teknologi yang anak mudanya jauh lebih pintar dari yang sudah senior menjalankan teknologinya itu sesuatu yang reverse. Tapi yang pemegang keputusan, pemilik usaha tender dan sebagainya itu butuh assistance untuk segera mengadop itu. Ya saat ini sih kita kami mendefinisikannya ada 3 area untuk kita masukin AI itu ya. Pertama how we use, seperti Pak Dani bilang tadi, bagaimana Telkom sendiri use untuk mengurangi, terutama mengurangi cost, dan itu luar biasa sih. Banyak pekerjaan di kantor
cabang Telkom yang tadinya dikerjakan 3 jam sebelum gerak itu hanya planning, itu bisa cuma 5 menit ya untuk bikin planning jualan, sales planning, itu luar biasa. Nah itu juga satu domain besar yang akan jadi fokus kami 2026 di dalam. Yang kedua, kami juga harus memikirkan skala-skala besar. Jadi proyek-proyek pemerintah yang besar-besar, enterprise besar, itu kami harus mikirkan gimana masukin AI ke sana. Yang ketiga, memang domain yang demokratisasi bahkan di level bisnis, nggak cuma teknologi gitu ya. Jadi konsumsi-konsumsi dengan model bisnis yang kecil-kecil, lebih sederhana tapi lebih untuk bisnis yang tidak bergantung sama literasi, tapi bergantung sama ya proses bisnis saya jadi lebih cepat aja, gimana caranya saya bayar berapa gitu kan. Jadi memang ini suatu journey yang butuh tadi, nggak bisa di-define sendiri. Kalau di-define sendiri nggak selesai ya. Kita ya sempat pengalaman di era merancang strategi, ini sesuatu yang nggak kepikiran sendiri. Gitu. Kalau nggak ngobrol kayak tadi itu kita nggak pikir, oh iya juga ya bisnis model seperti itu harusnya bisa sekarang, tidak menunggu nanti. Nah itu criticality dari kolaborasi yang jauh harus lebih banyak. Justru salah satu yang kami ubah dengan cepat sekarang adalah aturan partnership. Oke. Ya biasanya kalau mau bermitra dengan Telkom itu luar biasa panjang lama ya, maklum perusahaan giant gitu ya. Jadi itu harus satu yang akan kami reformasi adalah cara berkolaborasi dan berpartnership. Prosedur itu satu critical penting. Itu dari saya dan itu nunggu Agile. dari Pak Jadi Dani memang gimana harus, untuk masalah iya, jadi harus agile ya. intrusi other government gitu Pak. Oke, tapi mungkin saya ke Pak Hermana terlebih dahulu, Boleh begitu dari sedikit nyemplung ya, Telkomsel. Pak? Iya. Seperti apa? Tadi mungkin nambahin ya, selain tadi Mas Fauzan bilang tentang intrusi, kalau saya mungkin lebih tarik garis besarnya kita butuh juga perlindungan ya Pak, dari sisi regulasi gitu ya. Kenapa tadi saya sampaikan kenapa kita melakukan hal, bukan melakukan ya, kita mengeksplor usaha tersebut karena memang ada undang-undang, misalnya undang-undang PDP yang tadi saya merefer. Jika ada undang-undang yang lebih jelas gitu mengatur tentang perlindungan data pribadi, aturannya seperti apa, saya rasa lebih banyak fleksibilitas bagi pelaku industri untuk melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan secara investasi ya Pak. Sisi lain adalah efisiensi cost untuk automation sih kalau di kami ya, network automation. Kemarin misalnya Telkomsel beberapa tahun lalu di MWC dapat award, di TM Forum mohon maaf, dapat award buat autonomous network gitu Pak ya. Kita menuju autonomous network level 4 dari sekarang 3,5. Itu bisa dilihat bahwa closed loop automation, which is kalau tadi Pak Dirjen bilang Gen AI versus AI sederhana, itu kan machine learning sebenarnya kan Pak ya. Jadi nggak ada generatif, dia tidak mengenerate apa-apa, tapi dengan machine learning dia bisa mengoptimalkan sesuatu. Which is menurut saya itu basic form of AI gitu. Dan itu juga kita bisa lakukan gitu. Dan kita ngelihat juga bahwa dari sisi cost itu bisa kita tekan dengan sangat efisien. Misalnya untuk power saving ya, jadi sel-sel BTS kalau Kak Iva tahu kan dia broadcast terus sinyal gitu kan ya, kalau makanya kita dapat sinyal terus. Tapi ketika malam-malam nggak ada yang pakai, masa dia broadcast sinyal terus, dia kan membutuhkan power gitu kan ya. Nah dengan machine learning dia bisa amati itu pola traffic harian itu seperti apa, sehingga di jam berapa dia shutdown, kemudian di jam berapa dia nyala lagi gitu. Kayak seperti itu kan kita bisa lakukan dengan AI. Jadi menurut saya tadi kembali ke Pak Tito, secara business case jangan kita perlu tentunya memperhatikan kira-kira dapat revenue balikan dari mana, profit dari mana. Cuman juga kantong sebelahnya berupa cost ya yang bisa kita save, menurut saya jangan dilupakan juga gitu. Itu jadi uplift juga benefit untuk penerapan AI. Oke, baik. Ada yang ingin melanjutkan tadi dari sisi intrusi, kalau tidak saya ada satu pertanyaan ya sebenarnya saya ingin tujukan kepada Pak Hermana ya, kepada Telkomsel. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin di saat keynote speech tadi ya, seperti apa AI ini jangan sampai at the end of the day ini justru malah widening the gap gitu. Karena gap kita sekarang aja tuh udah lebar sekali ya. Kita ngomongin harga di Jakarta Selatan utama ya, sama harga mungkin di kota-kota lain begitu ya. Itu jauh banget Pak, income kita jauh banget. Kita belum ngomongin infrastruktur juga di daerah juga jauh sekali. Nah ini mungkin Telkomsel yang punya datanya ya, seperti apa konsumsi di tiap-tiap daerah gitu kan, konsumsi data masyarakat di tiap-tiap daerah gitu. Nah seberapa jauh Pak sebetulnya gap untuk konsumsi data dan seberapa jauh penerapan dari AI ini sendiri menurut Pak Hermana ini bisa semakin
melebarkan ini semua gitu? Baik, terima kasih Kak Iva. Tadi malam setelah saya baca kita bikin riset kecil-kecilan di Telkomsel tentang konsumsi data due to AI. Apa ya, bisa dibilang bukan bad news kali ya. Kita netral dulu itu bad news atau good news. Tapi dari 3 bulan terakhir kita melakukan scraping lihat usage payload itu peningkatnya sekitar 150% per bulannya. Jadi dari per hari sekitar 600 MHz, Mbps, 600 atau 700 Mbps itu per bulannya naik terus gitu, 1,5 kali lipat, 1,5 kali lipat dalam 3 bulan terakhir. Berarti satu hal yang bisa kita lihat adalah penggunaan AI oleh masyarakat itu semakin besar, semakin banyak adopsinya gitu. Itu pertama kalau ngelihat dari kontribusi AI terhadap payload atau connectivity. Kemudian tentang widening the gap. Nah ini kita juga berusaha tadi yang saya sampaikan dari awal, Telkomsel mentargetkan konsentrasinya terhadap inklusivitas gitu ya. Misalnya kalau minggu lalu kita launch campaign partnership dengan ChatGPT gitu ya. Pakai ChatGPT Go kalau nggak salah 50.000 sama paket data 3 Gbps. Kalau saya bandingkan sama ChatGPT yang kita tidak dibandingkan mungkin sekitar 5 USD-an ya Mbak ya. Mungkin memang nggak terlalu jauh, cuman 50.000 ke 75.000, 80.000 kan lumayan gitu kan ya. Jadi kita akan mencoba seperti itu. Sebelumnya juga Perplexity Pro kita juga sama partnership. Waktu itu Perplexity malah lebih lower ya, 35.000 kalau saya nggak salah untuk yang prepaid, yang postpaid sekitar 80.000-an gitu. Dengan cara itu kita ingin menyampaikan bahwa Telkomsel melihat AI ini bisa dinikmati oleh semua orang gitu. Dengan bundling package internet dia bisa diskusi dengan ChatGPT. ChatGPT yang terbaru udah pakai GPT-5 ya Mbak LLM-nya. Jadi ini juga saya terapkan juga ketika saya baca tornya, saya juga coba sih nanya-nanya sama AI. Saya bandingin tuh, saya pertandingkan antara ChatGPT sama Perplexity gitu. Mana yang menang? Beda ya ininya. Kalau Oke. salah ada ininya masing-masing kan, ada Betul. keunggulannya masing-masing ya. Kalau Kak Iva ingat dulu ChatGPT itu dia nggak googling, jadi dia nggak, Iya. kalau kita bilangnya multi context protocol ya, dia nyari keluar gitu. Dia based on train datanya dia. Mulai GPT-4 dia bisa googling kan ya, atau sorry bukan googling, ke search engine atau dia bisa search ke internet. GPT-5 sekarang lebih kuat lagi. Perplexity dari awal dia nyari angle tersebut. Dia lebih research, dia perbanyak references. Ya. Baru abis itu dia ngomong ke dirinya sendiri gitu. Kalau Iya. ChatGPT kebalikannya. Jadi Iya. kita bisa bandingkan tuh. Tone jawaban itu beda-beda sih Betul, memang. betul. Dan kita bisa usahakan, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Betul, betul. Dan bahkan biasa kalau hitung-hitungan orang-orang lebih preferensi ke DeepSeek gitu ya, karena lebih jago hitung-hitungannya. Oke, Pak Dhani juga mungkin punya begitu Pak tadi ya untuk apa ya, perspektif begitu dari Indosat sendiri mungkin. Oke, barangkali dari kami di Indosat ya, nomor satu tadi yang pertama kalau untuk menjawab bahwa bagaimana intrusif dari government lain itu kita punya jawabannya semua, bahwa kita punya yang namanya air gap, kita punya namanya yang pasti kalau Indosat bekerja sama dengan para infrastruktur untuk data, cloud dan lain-lain, kita selalu menekankan yang namanya sovereignty, bahwa sovereignty is very important. Data harus ada di Indonesia, di manage oleh orang Indonesia ya, di perusahaan Indonesia dan untuk Indonesia. That's yang kita lihat saat ini, bahwa sovereignty is very important to make sure bahwa nggak ada intrusif dari government lain. Kami tahu bahwa ada aturan misalnya dari US bahwa setiap perusahaan US yang bekerja dimanapun kalau dibutuhkan datanya boleh diambil sama pemerintah, which is dengan beberapa kerjasama dengan beberapa metode itu bisa memang sudah dihilangkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua mengenai inclusivity. Saya melihatnya dari aspek yang jauh lebih gede menurut saya. Gini, untuk mencapai inclusivity itu nomor satu, industrinya harus sehat. Industrinya harus sehat, telco itu harus sehat. Saat ini telco boleh dibilang sedang tidak baik-baik saja. Karena cost kita terlalu mahal. Dan kami sangat berharap dari pemerintah bagaimana kita diberi insentif untuk menurunkan cost. Apakah regulatory cost kita
itu sangat-sangat tinggi dibandingkan di dunia lain, di belahan dunia lain. Jadi harga kita itu udah termasuk yang paling murah. Nomor satu, harga paling murah, tapi cost kita tinggi. Akibatnya apa? Kualitas kita juga paling bottom. Kita sama negara-negara tetangga aja kalah dalam hal speed internet. Jadi industri kita harus sehat dan ini butuh sekali dukungan dari pemerintah bagaimana melihat supaya cost untuk para telco ini bisa diturunkan. Yang pasti kita bukan kalau diturunkan costnya itu menjadi margin buat kita, pasti kita reinvest untuk masyarakat. Nah ini yang saya lihat inclusivity itu menjadi satu hal yang perlu perhatian pemerintah bagaimana menyehatkan industrinya. Studi sudah banyak dilakukan, tinggal bagaimana pemerintah bisa mengimplementasikan itu sehingga kita bisa lebih sehat. Ya. Yang nomor 2 memang paradoks di Indonesia dengan negara kepulauan karena investasi di belahan timur Indonesia jauh lebih mahal daripada investasi di Jakarta. Sementara affordability-nya justru kebalikannya. Dan sayangnya bukan hanya untuk telco aja, bukan hanya untuk teknologi aja, untuk transport. Terbang dari belahan timur ke belahan timur itu jauh lebih mahal daripada orang yang terbang dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Jogja gitu. Itu jauh lebih murah dibandingkan orang yang di rural. Memang ini PR yang luar biasa. Tapi bagi kami dengan solusi-solusi teknologi tadi dengan sehatnya industri, kami yakin inklusivitas itu bisa dikurangi. Demikian, Oke, baik, terima kasih. Iya. Pak Fauzan ingin Saya menambahkan. setuju sekali tadi kesehatan kita sebagai Iya. industri itu modal besar untuk membantu masyarakat sebetulnya gitu. Iya. Jadi kalau dapurnya kita beres itu lebih banyak yang bisa kita lakukan memperbundah masyarakat. Satu contoh ya, jadi saya menambahkan satu contoh yang kami lihat gap tadi itu real banget. Selain tentu clear dari sini dari consumer karena bisnis consumer kami kan ke Telkomsel ya ke anak perusahaan. Dari sisi enterprise perusahaan itu kita lihat kompleksitas solusi dari di daerah barat dengan di daerah timur luar biasa jauh berbeda. Big data misalnya. Oke. Solusi big data untuk di Jawa gitu ya, di Jakarta dan itu sangat kompleks. Mereka pengen sistem yang sangat kompleks, hasil yang kompleks. Begitu ke kita ke area timur, nggak ada, cuma mengupload PowerPoint jadi grafik aja sudah sesuatu yang sangat canggih gitu. Jadi gapnya memang makin membesar, makin membesar. Iya. Maka sebetulnya yang dibutuhkan adalah dengan karakter Indonesia itu adalah pasukan ketiga. Kalau saya nyebutnya pasukan ketiga. Teman-teman startup, pengusaha lokal yang bisa membawa demokratisasi teknologi ke seluruh Indonesia itu harus di-enable juga. Oke. Dan kalau kaminya sehat sebagai telco, kita yang akan mampu mendorong, membantu mereka untuk melakukan hal itu. Oke. Precise-nya tadi untuk yang tadi ya, yang bisa melakukan itu siapa begitu? Contoh ada satu startup yang saya baru ketemu minggu lalu gitu. Dia ternyata bisa merekam genom atau DNA untuk di industri udang. Untuk ngecek nih udang sakit nggak sakit. Ini startup Indonesia. Dia bisa menyimpan semua genetika jadi tinggal ngambil air di tambak, masuk ke mesin mereka bisa tahu ini pakannya dipakai apa enggak, probiotik laku apa enggak, jadi apa enggak dan udangnya sehat apa enggak. Hanya dengan melihat gen bakteri. Wow. Ini anak startup kita loh. Ya. Tapi terus kalau dilihat pertumbuhannya ya segitu aja gitu. Nggak scale up, nggak bisa. Padahal mereka tidak hanya gen untuk udang, ternyata genom dan mesin mereka ini bisa juga untuk manusia. Sehingga yang masalah stunting, masalah apa itu bisa dideteksi sejak awal, bahkan sejak ibunya hamil itu bisa dilihat ini potensi anaknya akan ke arah mana, apakah catat atau tidak, ini itu dilihat dari gennya. Tapi mereka cuma startup. Kepikiran cuma satu, tahun depan buka cuma 2 cabang loh. Kapan nyampe seluruh Indonesia? Kapan nyampe ke seluruh rumah sakit? Di sini kita tergerak, ini hanya perusahaan kayak kita, telco, yang bisa membuat mereka dalam 1 tahun bisa diakses oleh seluruh rumah sakit. Dan balik lagi, ini semua juga butuh kolaborasi ya. Exactly. Pendanaan. Dan penyehatan industri tadi, terutama ya kita yang besar-besar ini,
akan bisa membantu tadi pasukan ketiga yang bisa kecil-kecil dan menyusup dengan cost yang jauh lebih murah daripada kita untuk masuk ke seluruh Indonesia. Jadi dengan AI widening the gap akan terus terjadi dan makin besar, tapi potensi closing the gap juga makin besar. Oke, sebuah optimisme ya tadi potensi closing the gap-nya, tepuk tangan dong. Ini menarik ya. Jadi dengan diskusi ini tadi kita membuka dengan kesepakatan, kurang lebih kesepakatan begitu ya, bahwa ada kekhawatiran bahwa ini akan widening gap, tapi tadi dengan case-case tertentu justru malah bisa semakin mempersempit gap-nya gitu kan. Dan tadi sebenarnya ini cukup menjawab salah satu kegelisahan saya pribadi ya. Kalau saya pribadi memang cukup concern begitu akan gap sosial ekonomi kita yang semakin lama ini tidak terelakkan begitu ya, potensi semakin lebar dan semakin jauhnya juga semakin besar. Mungkin Bapak Ibu di sini juga punya kegelisahan lain begitu ya, nanti boleh disampaikan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Coffee Morning Tech and Telco Edition.